Shalom New Generation, dimanapun kalian berada, saya percaya penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita mau persiapkan hati kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami, di setiap musim hidup kami Tuhan. Kini kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah kesetiaan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari kita mau sama-sama nyatakan, itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan kasih setiamu Tuhan. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari kita melambaikan tangan kita. Setianya tak pernah berubah. Dari kapan? Selamanya. Amin. Ajarlah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa-Mu Tuhan. Ajarlah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Lebih lagi nyatakan, kasih setianya tak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Amin. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi nyatakan, Yesusku luar biasa. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan.
tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Come on everybody sing it. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhanku. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti-Mu. Kami percaya Tuhan dimanapun saat ini kami berada, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu yang menyertai setiap kami. Buka hati kami agar kami dapat mengerti dan menerima rema yang akan kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang percaya kalau Tuhan kita adalah Allah yang hidup, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman New Wine Generation dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Yuk hari ini kita sama-sama akan mengikuti ibadah secara online. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat setiap kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami mau terima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang akan memberikan kekuatan buat kehidupan kami.
Firman-Mu yang akan membebaskan kami dari segala belenggu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, di bulan September ini kita masih akan berbicara dalam tema hidup berdampak. Ya, hidup menjadi garam dunia, hidup menjadi terang dunia, berdampak menjadi berkat untuk sesama kita, untuk orang lain. Nah, hari ini saya akan bagikan buat teman-teman semua, ya, kita akan belajar dari satu tokoh, ya, di Alkitab ini yaitu Yunus, ya. Bagaimana cerita Yunus? Mari kita buka Alkitab kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yunus. Yang pertama, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, kalau kita baca selanjutnya kita tahu bahwa Yunus ini tidak mengindahkan panggilan Tuhan, dia justru melarikan diri. Ya, dia pergi ke Tarsis. Singkat cerita teman-teman, kita tahu semua bahwa Yunus akhirnya dibuang ke dalam laut dan Tuhan tangkap Yunus, ya. Tuhan selamatkan Yunus lewat apa? Lewat seekor ikan yang besar, ya. Tuhan tangkap dia, Tuhan selamatkan Yunus untuk kembali ke dalam panggilan awalnya, untuk pergi ke Niniwe, ya. Dari cerita ini saya ingin bagikan buat teman-teman semua dua hal, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus ini, teman-teman? Yang pertama, ya, yang bisa kita pelajari adalah kita bisa lihat di ayat yang kedua. Yunus yang pertama, ayat yang kedua katakan, bangunlah. Ya, bangunlah ini bicara tentang kita harus bangun, kita bangkit, kita harus bergerak. Ya, ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita nggak bisa hanya diam saja, teman-teman. Ya, kalau kehidupan kita mau menjadi dampak, kita nggak bisa hanya diam saja. Kita harus bangkit, kita harus bergerak. Ya, di dalam firman Tuhan di Yunus ini dikatakan firman Tuhan datang pada Yunus, dikatakan bangunlah. Ya, kita harus lihat saat ini bagaimana keadaan kita. Apakah keadaan kita masih biasa-biasa saja, atau kita dalam zona yang nyaman? Kita harus bangkit, kita harus keluar, ya. Kita harus bergerak, teman-teman, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam dunia, untuk hidup kita bisa berdampak, ya. Kita harus bergerak, ya. Hal yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari kisah Yunus ini? Yang kedua, kita bisa lihat di ayat yang ketiga, ya. Di ayat yang ketiga, Yunus ini justru melarikan diri dari hadapan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kita harus memiliki respon yang baik. Kita harus memiliki respon yang benar terhadap panggilannya Tuhan. Ya. Jadi, ketika firman itu datang dalam hidup kita, ya, panggilan Tuhan itu datang dalam hidup kita, ayo kita harus punya respon yang benar. Ya, jangan kita malah lari. Ya, kalau di konteks si Yunus ini lari kemana? Ke Tarsis. Dia bersembunyi, dia mau lari dari panggilannya Tuhan. Nah, kita bisa introspeksi, teman-teman. Ketika panggilan Tuhan datang dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Apakah kita terima panggilan itu, kita lakukan panggilan itu, atau kita malah lari, atau kita bersembunyi dari hadapan Tuhan? Nah, itu bisa menjadi koreksi hidup kita. Nggak peduli apa keadaanmu saat ini, ya. Mungkin Kak, hari ini kondisiku lagi nggak bagus, ya. Kak, kondisiku hari ini lagi jauh dari Tuhan. Aku masih banyak lakukan dosa, aku masih dalam kegelapan. Justru firman itu datang buat kita untuk kita dipanggil menjadi terang, teman-teman. Ya, Tuhan nggak
nggak peduli dengan keadaanmu hari ini. Tapi ketika firman itu datang ya, saat kalian menyaksikan tayangan ini, artinya firman itu datang pada kalian teman-teman. Firman itu memanggil kalian untuk kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia, kita menjadi dampak buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat orang lain, bahkan buat dunia ini. Nah, jadi nggak ada alasan teman-teman, ya, nggak ada alasan untuk kita melarikan diri, untuk kita bersembunyi. Kita lihat ya di Yunus pasal yang ketiga teman-teman. Kita sama-sama lihat apa yang terjadi ya ketika Yunus melarikan diri, Tuhan tangkap ya melalui seekor ikan besar. Kemudian Tuhan kembalikan ke panggilan awal. Apa yang terjadi kita lihat di pasal yang ketiga. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya ya. Demikian, bangunlah, ya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, kita lihat bagaimana respon Yunus selanjutnya. Ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ya, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Kita bisa lihat perbedaan di antara pasal 1 dan pasal yang ketiga, teman-teman. Ya, sama-sama firman Tuhan datang ya kepada Yunus. Bangunlah, ya. Tuhan kasih panggilan buat Yunus. Tetapi yang di pasal yang pertama respon Yunus adalah dia lari dari panggilan itu, dia tidak mau meresponi dengan benar, sehingga apa yang terjadi? Dia dibuang ke laut dan akhirnya Tuhan tangkap lagi Yunus. Dan kemudian di pasal yang ketiga datang firman Tuhan pada Yunus untuk kedua kalinya. Ya. Tetapi yang di sini di pasal yang ketiga Yunus memiliki respon yang benar, ya. Dia bergerak, dia pergi memenuhi panggilannya Tuhan. Nah, hari ini teman-teman, firman Tuhan itu datang pada kalian, ya. Kalau dalam hati kalian, ya, Tuhan mungkin ya, kalian pernah merasakan ada bisikan, yuk kembali lagi melayani Tuhan. Yuk kembali lagi ibadah ke gereja. Yuk kembali lagi ya saat teduh sama Tuhan. Mungkin ada panggilan itu dalam hatimu. Ya, ayo responi teman-teman. Jangan pernah kalian lari atau bahkan bersembunyi. Ya, kita nggak bisa bersembunyi dari Tuhan teman-teman. Karena apa? Tuhan tahu apa yang terjadi semua dalam hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 139 ya. Ayat yang ke-7 sampai ke-12, demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan itu pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ya, tidak ada kegelapan buat Tuhan Yesus. Ya, dalam buat Tuhan ya, di dalam Tuhan itu semuanya terang teman-teman. Ya, jangan kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mari, kalau hari ini firman itu datang pada kita semua, buat saudara dan saya, kita harus punya respon yang benar. Jangan kita hanya diam saja teman-teman. Yuk kita bergerak. Kita bergerak, kita lakukan, kita responi firman Tuhan dengan benar. Ya, saya nggak ngerti keadaan kalian hari ini seperti apa. Mungkin kalian sedang mengalami beban yang berat, penuh dengan masalah, karena memang hari-hari ini adalah hari-hari yang berat teman-teman. Ya, tetapi percayalah, ketika firman itu datang padamu, dia yang akan memberikan kekuatan buat hidup kita. Ya, bagaimana respon kita itu menentukan kehidupan kita selanjutnya teman-teman. Ya, yuk mari saya ajak teman-teman, kita punya respon yang benar. Kita dipanggil untuk menjadi terang, hidup kita berdampak buat sesama kita, buat keluarga kita, buat teman-teman,
buat sekeliling kita, bahkan buat dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan ketika firman-Mu datang dalam hidup kami Tuhan, Engkau panggil kami Tuhan untuk menjadi anak-anak terang ya Bapa. Kami mau Tuhan meresponi firman-Mu Tuhan, kami mau meresponi panggilan-Mu Tuhan dengan benar ya Bapa. Dan kami mau bergerak sesuai dengan tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu New Wine Generation ya Bapa, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka sekarang ya Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya kasih-Mu Tuhan melingkupi mereka ya Bapa. Sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan melimpah buat kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.